Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Akyar, NIM 1913706. Baiklah, saya akan membuat sebuah video mengenai struktur lapisan bumi sebagai tugas dari mata kuliah Geologi Fisik. Baiklah, langsung saja kita kepada materinya. Bumi adalah planet ketiga dalam tata surya. Bumi merupakan planet yang bisa ditempati oleh makhluk hidup. Bumi tersusun oleh 3 lapisan, yakni lapisan inti bumi, lapisan selimut bumi, dan lapisan kulit bumi. Lapisan bumi mirip dengan struktur telur. Cangkang telur sebagai kulit bumi, putih telur sebagai mantel bumi, sementara kuning telur sebagai inti bumi. Pembagian struktur dan lapisan yang menyusun bumi merupakan hasil penelitian para ilmuwan. Lapisan-lapisan bumi dapat diketahui dengan mempelajari sifat fisika bumi, yakni dengan metode geofisika. Nah, seperti gambar di samping, kita dapat mengetahui struktur perlapisan tiap-tiap lapisan bumi, mulai dari crust, mantel, outer core, inner core, yang memiliki ketebalan yang berbeda-beda dan ciri khas yang berbeda pula. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam kerak bumi atau litosfer. Kerak bumi atau litosfer disebut juga dengan crust. Struktur penyusun bumi bagian paling luar adalah litosfer atau kerak. Lapisan disebut dengan kerak atau litosfer ini memiliki kandungan atau susunan dari beberapa unsur kimia, seperti silikon, oksigen, besi, natrium, kalsium, kalium, dan juga magnesium. Kerak bumi terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit, yang tidak sepadat batuan basalt. Nah, pada gambar di samping, kita dapat melihat perbedaan antara kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua memiliki tingkat kepadatan atau ketebalan yang jauh lebih tebal dibandingkan dengan kerak samudra. Namun masanya memiliki masa yang berbeda. Nah, di sini muncul pertanyaan, apakah perbedaan antara kerak benua dan kerak samudra? Baiklah, langsung saja kita kepada jawabannya. Kerak benua. Kerak benua adalah kerak bumi yang ada di bawah benua-benua di seluruh dunia. Kerak benua memiliki berat jenis yang cenderung lebih ringan dibandingkan dengan kerak samudra. Hal ini terjadi karena mantel penyusun kerak benua yang berbeda dibandingkan dengan kerak samudra. Penyusun kerak benua adalah SiAl atau silika aluminium. Silika dan aluminium memiliki berat jenis yang sangat jauh lebih ringan dibandingkan dengan mineral yang membentuk kerak samudra. Namun, implikasi dari mineral penyusun SiAl adalah tingkat keasaman yang lebih tinggi. Oleh karena itu, gunung api yang terletak atau terbentuk oleh kerak-kerak benua cenderung memiliki magma yang bersifat asam dan kental. Kerak benua cenderung memiliki ketebalan yang lebih tebal dibandingkan dengan kerak samudra. Hal ini disebabkan oleh beberapa jenis yang lebih rendah, sehingga dapat lebih mengembang. Secara umum, kerak benua memiliki ketebalan 30 hingga 40 km. Bahkan lebih tebal lagi untuk kerak-kerak yang berada di bawah gunung. Kerak benua memiliki umur yang sangat tua. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa kerak benua bisa memiliki umur lebih dari 1.500 juta tahun. Kerak benua disinyalir bisa memiliki umur yang sangat tua ini karena tidak mengalami penghancuran dan regenerasi yang cepat seperti kerak samudra. Karena beratnya ringan, kerak benua umumnya terangkat ke atas dan tidak hancur ketika bertabrakan dengan kerak lain. Kerak samudra. Kerak samudra adalah kerak bumi yang berada di bawah samudra-samudra di seluruh dunia. Kerak samudra memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kerak benua. Pertama, materi penyusunnya berbeda.
Jika kerak benua disusun oleh mineral SiAl, maka kerak samudra disusun oleh material SiMa, silika, magnesium. Material ini memiliki berat jenis yang lebih tinggi dibandingkan dengan kerak benua. Silika dan magnesium memiliki karakteristik mineral yang bersifat basa, sehingga magma yang berasal dari kerak samudra cenderung lebih cair dan bersifat basa. Kerak samudra memiliki ketebalan cukup tipis, jauh lebih tipis dibandingkan dengan kerak benua. Secara umum, kerak samudra memiliki ketebalan hanya sekitar 6 hingga 10 km. Hal ini diduga disebabkan oleh berat jenis kerak samudra yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kerak benua. Oleh karena itu, kerak tersebut akan cenderung termampatkan ke dalam volume yang lebih kecil. Namun, karena berat jenisnya tinggi, bisa jadi beratnya sama walaupun volumenya jauh lebih rendah. Kerak samudra juga memiliki umur yang jauh lebih muda dibandingkan dengan kerak benua. Rekan tengah samudra yang menyebabkan kerak samudra memiliki umur yang lebih muda. Kenapa? Karena kerak samudra senantiasa dihancurkan yang dibuat kembali oleh rekan tengah samudra tersebut, berbeda dengan kerak benua yang relatif statis di atas benua. Nah, pada tabel berikut dijelaskan perbedaan kerak benua dan kerak samudra, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu tebal batuan, umur batuan, massa jenis, dan sifat batuan. Pada tebal batuan, kerak benua memiliki ketebalan 30-40 km, mencapai 60-70 km di bawah permukaan gunung. Kerak samudra umumnya 6-10 km. Umur batuan, kerak benua sangat tua, di atas 1.500 juta tahun, sedangkan kerak samudra muda, di bawah 200 juta tahun. Massa jenis kerak benua ringan, rata-rata 2,6, sedangkan kerak samudra berat, rata-rata 3. Sifat batuan, warna cerah, silika aluminium, batuan granit, sedangkan kerak samudra warna gelap, silika magnesium, batuan basal. Dari tabel ini kita dapat menyimpulkan beberapa perbedaan dari kerak benua dan kerak samudra. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam astenosfer. Astenosfer disebut juga dengan mantel bumi. Lapisan yang selanjutnya di bagian bawah dari litosfer adalah astenosfer atau mantel. Mantel bumi merupakan lapisan paling tebal, yakni mencapai ketebalan sekitar 2.900 km. Lapisan ini memiliki kegunaan sebagai lapisan pelindung inti bumi. Berdasarkan pada lapisan penyusunnya, astenosfer terdiri dari 2 kategori, yaitu mantel luar dan mantel dalam. Mantel dalam memiliki ketebalan lebih jika dibandingkan dengan mantel luar. Pada gambar di samping dijelaskan perbedaan ketebalan antara mantel luar dan mantel dalam. Dan pada mantel tersebut terdapat sebuah gaya yang menyebabkan pergeseran kerak-kerak benua ataupun kerak samudra. Struktur penyusun bumi bagian luar berada pada 10 hingga 30 km dari permukaan bumi. Suhu yang terdapat di astenosfer bagian luar ini mencapai 1.400 sampai 3.000 derajat Kelvin. Lapisan ini tersusun dari logam yang sudah mengeras. Kemudian, astenosfer bagian dalam berada pada jarak 300 sampai 2.890 km dari permukaan bumi. Temperaturnya mencapai 3.000 derajat Kelvin. Material yang menyusunnya berupa logam cair. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam inti bumi atau core. Lapisan selanjutnya dari lapisan di bawah mantel yaitu lapisan inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan yang terdalam yang ketebalannya mencapai 3.500 km. Menjadi pusat dari massa bumi sehingga sangat padat. Di lapisan ini pula aktivitas magnetik dan juga gravitasi bumi ada. Inti bumi ini dibagi menjadi 2 bagian, yakni bagian luar dan juga bagian dalam. Dari gambar di samping,
kita dapat melihat yaitu bagian dari inti bumi yang memiliki dua bagian, yaitu inti bumi bagian dalam dan inti bumi bagian luar, yang memiliki massa yang berbeda, ketebalan yang berbeda, dan juga kandungannya sedikit berbeda. Di bagian luar merupakan bola logam yang sangat cair dan juga sangat panas. Di dalam bola logam ini pula terdapat besi dan juga nikel. Meski cair, tingkat kepadatan lapisan ini sangat tinggi. Inti luar ini mempunyai ketebalan sekitar 1400 km, suhunya antara 8000 hingga 11000 derajat Fahrenheit. Sementara itu, inti bumi bagian dalam suhunya mencapai 9000 sampai 13000 derajat Fahrenheit. Ketebalan lapisan inti bumi bagian dalam ini sekitar 800 mil. Inti dalam bumi adalah bagian paling dalam yang berbentuk bola padat dengan jari-jari sekitar 1220 km. Menurut studi seismologi, panjang jari-jari inti dalam bumi ini sekitar 70% dari jari-jari bulan. Diyakini bahwa inti dalam bumi terdiri dari campuran besi nikel. Suhu pada inti dalam bumi diperkirakan sama dengan suhu di permukaan matahari, sekitar 5700 Kelvin atau 5430 derajat Celcius. Inti luar bumi adalah lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2266 km atau 1408 mil, terdiri dari besi dan nikel yang terletak di atas inti dalam dan di bawah mantel. Batas luar berada sekitar 2266 km di bawah permukaan bumi. Suhu inti luar berkisar dari 4300 derajat Kelvin atau 4030 derajat Celcius atau 7280 derajat Fahrenheit di bagian luar hingga 6000 derajat Kelvin atau 5730 derajat Celcius dekat inti dalam. Karena suhu yang tinggi, inti luar bumi berbentuk bola fluida dengan tingkat viskositas yang rendah, sekitar 10 kali lebih rendah dari viskositas logam cair di permukaan bumi. Kekuatan medan magnet rata-rata di dalam inti luar adalah sekitar 2,5 mil tesa atau 50 kali lebih kuat dari medan magnet di permukaan. Sulfur dan oksigen diketahui juga terdapat di inti bagian luar bumi. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya and see you next time. Thank you.